Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapa, terima kasih karena ayat atau firman-Mu di dalam kitab Wahyu pasal 7 ini mengingatkan kami bahwa sepantasnya Anak Domba Allah dipermuliakan, dibesarkan, diagungkan, ditinggikan, dipuji, disembah, dan diacungkan kemuliaan di atas segala-galanya. Maka itu, jadilah kami belajar untuk memuliakan Engkau. Biarkanlah Engkau membuka jalan dan mementeraikannya, karena kami tahu rahasia daun palem akan menjamah hidup kami sampai Maranatha datang, sampai Engkau mengubah hidup kami, sampai Engkau memberikan kuasa-Nya, sampai Engkau menurunkan Roh-Mu di atas kami, sehingga kami berjalan bukan diri kami, tetapi Tuhan Yesus ada di depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merayakan perayaan daun palma, ya, saudara. Daun palma sama dengan daun palem, ya saudara. Tapi kita tahu bahwa kenapa, ya, dan mengapa kita harus merayakan perayaan daun palma ini, saudara. Kita perhatikan gambar yang pertama di situ, saudara.
bagaimana kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita, saudara. Allah itu sumber keselamatan bagi hidup kita. Allah itu segala-galanya bagi hidup kita. Tapi kita sadar bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah berjuang. Kenapa? Karena Yesus sebagai anak Allah turun ke dunia dengan para malaikatnya, dengan piala kemenangan, dan menunggu jam dan waktu. Itu gambarnya, saudara. Jadi di balik itu ada malaikat yang menjagainya dan piala kemenangan ada di hadapannya sambil menunggu jam. Kasarannya bukan sambil apa itu, tapi dengan seiringnya waktu, saudara. Seperti umur kita dari bayi ya, yang nggak tahu apa-apa sekarang sudah menjadi menginjak dewasa, yang kita melihat anak kita, melihat cucu kita, itulah kehidupan. Demikian juga Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia penuh dengan sukacita karena anugerah Allah melimpah dalam hidup kita. Saya bisa minta tolong daun palamnya 2 lembar, karena karya Tuhan itu berkembang ya di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita kalau kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan cuma setia tok, saudara, nggak bisa. Kita harus ada komitmen, ada kemajuan, ada kemauan untuk maju, untuk mengerti apa arti panggilan Tuhan di tengah-tengah kita. Bisa dulu. Ya, terima kasih ya. Kita ambil contoh aja, saudara, karena daun palam ini atau daun palma ini adalah bukan kesukaan Tuhan. Ini ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita yang kita mungkin tidak memahaminya, saudara. Kita perhatikan Yesus Kristus sebagai juru selamat lahir ke dunia itu tidak enak-enak aja. Saya bisa bayangkan kalau Yesus anak Allah yang tidak ada malam, tidak ada lapar, tidak ada hinaan, gosip, caci maki, penderitaan, tidak ada. Karena di surga itu semuanya indah. Benar enggak? Halo? Benar ya? Tapi Yesus sebagai anak Allah diturunkan ke dunia. Enak enggak, saudara? Enak enggak? Merasakan nyamuan, merasakan apapun yang dialami. Apa yang kita alami, Yesus sudah mengalaminya. Maka itu kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi, kita itu betul-betul berharga di hadapan Allah Bapa. Kenapa? Karena Yesus diturunkan ke dunia supaya kita mengenal pribadinya dan mengetahui apa rancangan yang diberikan kepada kita dalam hidup kita. Karena dalam proses ini, saudara, kita harus paham betul bahwa Tuhan itu memiliki rencana indah atas kehidupan kita. Kita perhatikan ayat Wahyu ini, saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dan itu dari berbagai-bagai bahasa dan bangsa dan juga berbagai-bagai apa? Kaum dan suku. Mereka memegang apa? Memegang apa? Daun palam. Mengapa? Ini kan di tempat yang sudah dikuduskan. Mengapa? Karena daun palam ini adalah lambang. Kalau kita masuk dunia roh, mengapa saya bisa berani berkata? Karena saya pernah, saudara, dalam posisi sakit. Ini kesaksian saya. Saya itu sakit dan saya tidak tahu bagaimana saya mau mengambil daun palam ini. Tapi saya pengen sekali daun palma ini, saudara, akan mengingatkan saya bahwa kematian Tuhan itu sebelumnya itu dielu-elukan, dipuji, disembah. Terus saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Terus akhirnya saya capek jalan di mana-mana kok tidak ada daun palma ini. Akhirnya saya capek di lapangan, saya duduk diam dan saya merenung. Matahari sudah mulai panas, kan saya selalu jalan pagi dulu. Ya. Saya diam merenung. Saya dengar ada suara gemericik air gitu. Saya lihat tidak ada sungai, tapi kok ada aliran sungai. Allah menggerakkan air itu supaya berbunyi. Mana ada yang kali kecil segini, saudara? Got, bukan kali ya, got itu ya.
kok bisa berbunyi? Kan nggak mungkin. Benar nggak? Nggak mungkin kan? Kecuali kalau disentor dari tetangga atau di mana, ini nggak ada sentoran air, nggak ada apa, airnya hanya mengalir aja, bunyi. Akhirnya saya menengok, oh kok bening ya airnya. Terus tiba-tiba juga ada kotoran yang masuk ya, nasi, terus kotoran. Tapi saya bilang ya udahlah, saya berterima kasih ya, karena saya sudah tinggal berhenti karena capek nyari daun palma, nggak ada. Begitu saya mau balik, Tuhan itu mengarahkan saya dengan kicauan burung. Burung namanya burung penjat gitu ya. Gitu, saya juga lupa suaranya, pokoknya kayak gitu. Saya tahu itu burung penjat, karena apa? Karena kecil badannya dan warnanya bagus. Hanya saya melihat, begitu saya melihat saudara, dia lari, maksudnya dia terbang. Begitu terbang ya sudah, mata saya kan langsung turun. Begitu turun, di sela-sela situ tuh ada daun palma ini. Ya, waduh, wah ada daun palma di sini. Kebetulan sekali gitu. Ketika saya mau mengambil, Tuhan tuh bilang, ini milik siapa? Oh iya ya, berarti ini milik siapa ya? Waduh, saya tengok kiri kanan kok nggak ada orang. Ya sudah, nggak jadi ngambil, itu saya. Begitu saya melangkah beberapa langkah, ya ada seorang ibu-ibu yang batuk-batuk, sampai nyapu, srek. Kalau sapu itu dicaruk-caruk kan bunyi srek-srek. Saya bilang, ibu, permisi bu. Oh ya, ada apa nak? Gitu ya. Saya bilang, bu, boleh nggak saya minta daun palamnya sedikit aja? Oh boleh, ambil aja semua, boleh ambil. Katanya mati dan semua diambil. Itu dalam hati saya, kok serakain saya gitu ya. Saya bilang, enggak, saya ngambil yang agak kecil, mungkin agak yang muncul gitu loh. Enggak apa-apa, ambil aja. Tapi kan enggak bisa. Ini kan enggak bisa diteguk, saya harus pakai pisau. Saya enggak ada pisau, enggak ada apa. Saya bingung loh. Saya mau jabut gini, nanti ya apa? Hanya saya cuma tertawa, yaudah nanti saya tak kesini. Loh kenapa kok kembali lagi? Karena saya enggak bawa gunting, enggak bawa pisau, enggak bawa apa. Oh tak pinjemin. Dia masuk lama. Terus pada waktu dia masuk, Tuhan berkata, pujiin aku, sembah aku. Hanya saya menyanyi-nyanyi di situ. Aku mau cintai, nyanyi-nyanyi. Hadirat Tuhan turun dan ibu itu tadi datang dan memberikan gunting. Begitu saya potong, saudara. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Rohnya itu tidak pernah berhutang. Ya. Ibu itu sudah memberikan saya daun palma ini. Akhirnya dia menyuruh saya untuk masuk. Saya bilang, enggak bu, saya ini sudah siang. Saya harus kembali karena adik saya harus masak untuk adik. Ya, karena saya harus memasak. Oh ya, lain kali kamu datang sini, kalau kamu perlu ambil aja, tanpa aku ambil aja enggak apa-apa. Itu enggak dipakai. Ya terima kasih saya bilang. Pada waktu saya memegang daun palma ini sudah ya, saya ayunkan kaki saya tendang gini. Tuhan bilang, kamu tahu maksudnya daun ini? Gak tahu Tuhan. Lihat tangkainya, kita lihat saja. Apa yang kamu rasakan? Lemes, gitu. Mana ada kaku? Peduli? Enggak loh ya, lemes kan? Kayak nurut gitu. Dan bilang, sebetulnya hati manusia itu harus seperti itu, lunak, lembut sudah. Saya pernah megang, lembut sekali. Iya, istilah yang kering, ada yang kering, sisa sini saya ambil. Apa yang kamu rasakan? Tetap lembut. Apa yang kamu rasakan kalau kamu sudah merasakan seperti itu? Ada rasa damai. Itulah yang aku mau. Jadi daun palam ini melambangkan kedamaian, saudara. Hanya saya jalan lagi, saya ayun-ayunkan lagi, nabrak sana, nabrak sini, dan bilang, memangnya kamu jalan seperti itu? Enggak sih, tak seneng ya. Jadi saya kan sukanya gini-gini saja. Jadi saya lari-lari, agak lari-lari gitu, jinjit. Tuhan bilang, apakah kamu setiap hari begitu? Enggak juga, karena saya senang. Jadi kalau senang tuh daun palam tuh disiksa gitu. Ditendang-tendang. Oh iya. Saya bilang iya. Terus kamu gunanya untuk apa tadi kamu nyanyi-nyanyi tadi? Iya. Kan ada puasanya. Oh iya. Saya gitu. Akhirnya saya pegang gini. Terus saya pegang gitu. Jalannya pegang gitu.
Terus saya tegur lagi, kenapa kamu megang kok tegang? Aduh, kalau kita bilang ini Tuhan gue serba repot kan gitu, tapi Tuhan bilang kenapa kamu kok tegang? Terus akhirnya saya bilang karena saya takut, karena kan jadi doa no. Oh jadi jadi doa no sampai kayak gitu. Aku enggak butuh seperti itu. Tapi aku butuh hatimu yang lembut seperti daun palem ini. Lihatlah, sekalipun kamu pegang tegang, dia tetap melambai-lambai. Kok bisa sih? Cuman Tuhan ditendang angin itu melambai-lambai. Terus Tuhan bilang, apa? Kamu tahu artinya? Enggak tahu. Dia lebeslah. Daun palem itu menandakan kebahagiaan. Mana ada orang bahagia? Dengan kaku. Kan kaku. Tapi kalau bahagia gimana? Ya kan lemah gemulai ya. Aku senang, aku bahagia. Gitu kan saya melambai. Dia juga kebahagiaan itu ada. Ya, bener ya. Gitu. Saya bilang ya udah. Terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih. Masuk rumah. Melewati daun pintu. Kamu ingat sesuatu? Saya masuk. Lupa Tuhan. Keluar lagi. Saya masuk. Ingat sesuatu? Lupa juga. Keluar lagi. Sampai 3 kali sudah. Saya tidak tahu, tidak ngeh maksudnya Tuhan. Ternyata Tuhan menerangkan. Kamu ingat tidak? Saya ingat apa ya yang ceritanya kisahnya daun. Kisahnya tentang pintu yang dikasih tanda darah tuh. Oh iya bangsa Israel. Sekarang ini aku ingin juga daun palem sebagai tanda juga. Di dalam pintu pertama kamu masuk, ada kuasaku bekerja. Tanda lambang kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu dan imani itu. Ya, jadi ini bukan sakti tapi kita mengimani. Lewat daun palem ini kita ingat, masuk ingat, daun palem jangan, sakti kamu ya mau pakai dukun bablas ini. Bukan itu saudara, bukan itu. Maksudnya adalah ketika kita masuk, kita ada daun palem ini, kita ingat ini adalah membawa damai, kebahagiaan dan pujian penyembahan untuk seluruh surga, memuliakan nama Allah. Hosana. Tadi sudah lihat kan sampai apa tadi saudara? Sampai apa saudara? Sampai 4 makhluk. Kita sudah terangkannya 4 makhluk itu ditunjukkan juga bahwa dia memuji, amin, puji-pujian penyembahan luar biasa. Kalau kita di dunia apa yang terjadi saat Yesus naik keledai? Apa yang terjadi? Jubah orang tuh dilepasin saudara, ditaruh di jalan, Tuhan lewat dengan daun palem. Hosana, anak raja, Hosana, Yesus, Yesus. Gitu. Begitu indahnya penyambutan mereka itu luar biasa, bahagia. Tapi Tuhan bisa, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Begitu dia masuk kota, hatinya senyum bukan dibuat-buat, awas kamu enggak, senyum, tapi hatinya hancur, remuk. Kenapa? Karena mereka yang mengeluh-ngeluhkan, Hosana kau anak raja, dia akan berkata, salibkan dia. Pengkhianatan terjadi, dan itu terjadi sampai detik ini. Jadi contohnya apa? Orang kerjasama, dihianati, betul nggak? Orang kasih uang, pinjem, tidak dibalik, no. Benar nggak? Ini berbahaya sekali, pengkhianatan Tuhan. Kita tidak akan lagi mengalami zaman seperti itu. Hosana, enggak. Kita memuliakan Tuhan, menyembah. Ku mau cinta Yesus, mulia, nangis kita. Tapi kehidupan kita mengkhianati Tuhan. Dengan cara apa? Kita tidak sempurna, tapi hidup kita tidak mau tahu, tidak bertanggung jawab. Makanya jesi nama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata, Yesus mana yang benar,
bayar pajak atau bayar perbendaharaan gereja? Bayar pajak atau bayar gereja? Intinya kan gitu, mempersembahkan gereja, sumbangan, maksudnya gitu, mempersembahkan. Tuhan bilang apa? Ada kamu punya uang logam, ingat enggak itu? Halo, ingat? Kasih uang logam, dilemparkan sama Tuhan. Dilihat gambar apa itu? Kaisar. Dalam hatinya gue ngomong apa, coba pengen tahu. Tapi Tuhan punya kuasa, hikmat dari Allah. Orang yang memiliki hikmat dari Allah pasti ada jawabannya. Bukan pinter ngomong, Tuhan. Itu gambar kaisar kan, kata Tuhan. Ya, kembalikan hakmu untuk membayar pajak negara. Dan kamu juga berikan pada persembahan dalam bait suciku. Adil. Lalu bagaimana orang Farisi? Mempermalukan. Jadi saudara, kita kembali ke tempat di mana kita bicara tentang daun palma ini. Ya. Daun palma ini saudara melambangkan tentang kerukunan, kedamaian, satu rumpun, seia sekata, berjuang sampai Maranatha datang. Jadi bukan kontok-kontokan. Kamu gak bisa nyanyi, kamu gak bisa saksi, kamu. Tidak ada saudara, tidak ada kontok-kontokan seperti itu. Hai sih, ingat daun palma adalah kerukunan. Walaupun mungkin sekarang ini posisinya kamu bukan seperti ini, kamu seperti itu, tidak apa-apa. Amin. Kita saling melayani. Dulu aku bisa gini, sekarang aku udah bisa. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan tetap pelihara kita. Buktinya apa? Kita melihat anak-anak kita besar, melihat semuanya sehat-sehat. Itu yang mahal juga, saudara. Perjuangan, pergumulan kuat sekali. Sampai kita lolos dari apa? Corona yang mengerikan. Hari ini ada mati, hari ini ada banyak yang meninggal. Seperti itu. Kita diberi kesempatan. Amin. Mari saudara, kita ingat daun palem ini. Mengapa kok ditaruh di ambang pintu? Ya, karena pada waktu kita berjalan kita harus lewat pintu. Pintu itu menandakan hati kita. Selama kita memiliki hati dan membuka hati, Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan dia mengubah cara hidup kita untuk menjadi apa? Diperbarui. Kenapa kok diperbarui? Karena kita tidak sempurna. Maka itu kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ingat saudara, sampai suatu ketika di dalam Wahyu 7 ini ayat 13 saudara, seorang dari antara tua-tua itu berkata, Yohanes, tahu tidak kamu? Bukan Yohanes ini, tapi Yohanes yang di dalam firman Tuhan. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Itu pertanyaan buat kita. Apakah kita juga sama bertanya? Atau kita lihat ini, maka kataku kepada Yohanes bilang, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, bukan aku yang tahu, kan Tuhan yang lebih tahu. Itu kasarannya gitu sehari-harinya. Lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya orang tua itu, mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Yang apa? Yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi kita ingat daun palma ini menandakan bagaimana setelah kita harus keluar dari kesusahan. Kenapa? Yesus sendiri dielu-elukan. Hari itu, besok dia harus mati di kayu salib. Paham saudara? Jadi kalau Yesus sebagai anak Allah, dia dielu-elukan, dipuji, disembah, tapi besok disalib. Bukan itu normal atau tidak normal, itu harus dijalani untuk keselamatan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, masa kita juga tidak mengikutinya? Halo? Kita harus mengikutinya. Seperti di dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan apa? Besar. Kesusahan besar. Tahu saudara kesusahan besar? Tahu saudara? Orang yang stres berat ini, kesusahan besar itu. Gak bisa apa-apa. Kesusahan besar ini ditunjukkan
betul-betul ini sudah jedok dan tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, kasarnya kayak gitu. Seperti perempuan janda miskin itu, tidak punya apa-apa, cuma sak genggam tepung tok, gak punya apa-apa. Dulu kaya raya. Kalau logika, aku dulu pengikut Tuhan, sebelumnya aku jadi kaya raya, setelah aku pengikut Tuhan kok malah kayak gini, miskin, cuma sak genggam tepung. Tidak, janda miskin tidak mengeluh. 2 anaknya malah diajarin, ya apa nih nak, cuma punya sak genggam tepung. Ingat kita harus berjuang, ya sudah ini makanan, aku tidak mau. Datanglah hamba Tuhan, tak minta tepung. Jadi no kue tak makani di sini tak baru tak doa no. Logika aja kok cek enak kamu. Kayak bahasa di Jombang kok ginjur kamu. Kok cek enak kamu. Aku ini lapar kok tambah tak kasih no. Itu kan secara logika tidak masuk akal. Daun palang ini menggambarkan pengorbanan. Yesus tahu dia akan dicaci, dihina, dimahkota duri. Kasarannya kalau manusia bilang, kok cek enak kamu. Sekarang kamu ngeluh-ngeluh aku, kamu memuji-muji aku, besok kamu nyalip aku. Salibkan Yesus, salibkan dia. Kan tidak pada tempatnya. Betul nggak? Tapi Yesus tetap diam, dia tetap tenang, naik keledai. Keledai itu bisa cepat saja, bisa tenang, menyelami hidup ini. Daun palam di kiri kanan dia, kayak orang dikipasi, ilingoni daun palam ini. Jadi kehidupan kita ini dengan susah yang besar itu mereka telah mencuci jubah. Itu maksudnya apa? Mencuci jubah, bukan nyuci jubah yang hitam putih itu, bukan itu. Maksudnya dia mencuci jubah adalah kita siap untuk menyingsingkan lengan kita, berjuang mati-matian sampai pada titik penghabisan. Kalau toh ini belum, perjuangan belum selesai, diteruskan dengan anaknya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, saudara, kita harus berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan jubah putih. Kenapa? Karena mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dan itu adalah penebusan. Yesus bertanggung jawab atas perjuangan kamu. Jadi kita tidak boleh milih-milih, saudara. Terus pokoknya aku mau gini, tidak bisa, saudara. Serahkan dan kita berjuang. Ingat daun palang ini. Jadi saudara nanti kalau ditaruh di ambang pintu tengah eling ya, jangan ingat omongannya Bu Titi. Ingat firman Tuhan, amin. Bahwa daun palang ini membawa kedamaian, kebahagiaan, kerelaan, berkorban. Apapun yang kamu lakukan untuk anak, untuk cucu, untuk siapapun kamu lakukan, itu Tuhan tidak pernah berhutang padamu. Di sini dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam. Ini di dunia ada siang malam, tidak ada di surga, tidak ada siang malam. Itu tanda perjuanganmu siang malam itu diperhatikan Tuhan. Walaupun mungkin kamu merasa Tuhan tidak dengar doamu. Dan pasang Tuhan itu masa Tuhan, oh besok aku mati enak-enaknya, udah aku tak tidur tak enak-enak, tak kenyang-kenyang, toh aku besok mati. Enggak. Dia sering berdoa, tak tinggal ya kamu murid-murid, berjaga-jagalah kamu, sampai gitu Ustaz. Karena Tuhan itu tahu, di saat mereka capek, pasti ngantuk tidur. Sering ke tempat taman namanya Bukit Zaitun, doa, berjuang, berdoa. Didengar oleh Allah, didengar, tapi waktunya kamu harus berkorban. Walaupun kamu anak Allah. Allah sedih, ya sedih saudara, Bapak. Tapi dia harus rela, sama seperti hidup kita. Kekayaan, kemampuan, martabat itu semua titipan. Marilah kita sadar bahwa karena mereka berdiri di hadapan tata Allah, melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, bukan tujuh gereja, itu juga bagus di gereja. Saya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Tapi begitu saya menghadapi masalah tentang sesuatu, saya sudah mulai berontak sama Tuhan. Gak guru sekolah minggu, gak adik pelayanan, akhirnya saya koma.
Kenapa? Karena iblis ambil alih. Nah ini jadi kita tahu bahwa melayani dia siang malam di bait sucinya itu kita harus bertahan sampai pada titik penghabisan kita. Amin. Kita harus berjuang karena ini waktunya sudah tiba. Pemilihan itu akan menjadi hak kita. Tuhan tidak pernah, kamu anak Tuhan harus kamu. Enggak, kamu anak Tuhan, aku berikan hak kamu masuk surga. Aku berikan bonusan tiket. Tapi kamu amruladun, tidak karuan. Tidak bisa apa-apa Tuhan, hanya mendoakan. Saya juga mendoakan. Tapi urusan itu pribadimu dengan Tuhan secara pribadi. Maka itu harus ingat daun palma ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Di sini katakan, dan dia duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi Allah menaungi keluarga kita. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Maksudnya adalah kita tidak akan kekurangan. Di sini katakan dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Itu maksudnya adalah panas terik itu adalah serangan dari luar, saudara. Dunia ini sudah kacau. Keadaan bumi, lempengan bumi itu sudah ke segala arah. Sampai kita kalau dengar berita atau YouTube, Pulau Jawanya akan terbelah menjadi dua. Benar? Memang iya. Tapi kita menunggu waktu. Dengan menunggu waktu itulah kita ingat perjuangan ini. Kalau kita ingat daun palma ini, kita harus ingat bahwa kita harus belajar apa? Memiliki damai sejahtera. Memiliki apa? Kebahagiaan. Memiliki apa lagi? Apa? Rela berkorban. Amin. Jalan Tuhan itu ya dan amin untuk kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata di sini, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka. Kita digembalakan. Akan menuntun, digembalakan, dituntun mereka ke mata air hidup Allah yang menghapus segala air matamu. Amin. Jadi ini janji Allah, bukan janjinya Bu Titi. Kalau kamu tetap bertahan dan kamu ingat perjuangannya, daun palma ini kan ada maksud, saudara. Nggak mungkin. Karena itu kita harus berjuang, ada 3 hal yang harus kita ingat-ingat. Bahwa kita harus memiliki hati yang seperti itu. Amin. Bentuklah keluargamu, gak iso susah ke atas. Nggak apa-apa, atau saya kayak apa, kalau Tuhan bergerak dan dia bertobat, dia akan jadi lemah lembut lebih dari kita, saudara. Amin. Makanya Tuhan berkata di akhir zaman, nanti besok hari Senin kita akan mendengarkan satu sabda firman Tuhan yang mengatakan kalau jahat makin jahat, kalau baik makin baik. Dan itu di kitab Wahyu. Mari kita perjuangkan. Kenapa? Karena waktunya sudah tiba, kerajaan surga menjadi bagian yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, jangan lupa saudara, daun palma ini adalah lambang apa tadi? Kedamaian, terus kebahagiaan, terus rela berkorban. Ya, kita harus berjuang di situ. Kenapa? Karena karya Tuhan berkembang. Selama kita mengimani semuanya itu, maka daun palma ini juga benda mati, saudara. Tapi kalau kita berdoa, serahkan dengan permintaan, menjadi sakral. Jadi mari kita tahu bahwa apapun penguasa, apapun tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena bukan karena daun palmanya, karena imanmu melakukan perintah Tuhan. Maka itu akan percaya apapun yang dimiliki dengan diberi pementerian itu bersinar. Rumah pun kalau diurapi bersinar, karena dia benda mati. Tapi tidak boleh, itu namanya menyembah berhala. Paham saudara maksudnya? Mari kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Itulah saudara yang harus kita ingat ya. Kita akan perhatikan gambar yang kedua. Kita perhatikan gambar yang kedua, saudara. Kita buka dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi saudara, kalau sudah lakukan perintah Tuhan, maka Wahyu 7 ayat 9 itu akan menjadi kenyataan buat kita. Sukacita enggak kalau seperti ini? Amin.
Amin. Amin kok sedikit. Amin. Amin. Ya kita imani bahwa Wahyu pasal 7 ayat 9 itu bagian kita juga, kita ikut. Kenapa di sini digambarkan tentang kemuliaan Tuhan yang terang, kuning itu terang. Hadirat Tuhan turun. Kalau hadirat Tuhan turun itu beda ya saudara. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan turun. Apa yang kita rasakan? Jimprak-jimprak? Wah, gitu. Enggak. Hadirat Tuhan turun itu kita merasa ada sesuatu yang keluar, sumber mata air, seperti sesuatu yang keluar, membuat kita sukacita dan bahagia. Dan itu menjadi satu kekuatan, power yang luar biasa, sehingga semua yang dikatakan itu akan menjadi berkat. Berkati kamu, nak, langsung diberkati. Oh pinter kamu, tidak jadi lupaan, tidak lupaan. Sukacita ikut Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasa lewat lidah bibir kita. Amin. Kita imani. Kenapa? Karena di tempat Wahyu pasal 7 ayat 9 ini adalah bagian kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita imani ya saudara. Karena di sini walaupun banyak sekali, mungkin kita tidak bisa terhitung jumlahnya, tetapi kalau disebutkan nama Allah memberikan pengurapan sama rata di tengah-tengah kita. Amin. Nah, kita akan buka lagi saudara di sini. Gambar yang selanjutnya, daun palma adalah lambang kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Amin. Jadi daun palem ini juga ditambah satu lagi saudara, membawa kemenangan dari maut. Jadi ada 4 langkah saudara ya, membawa kemenangan dari maut itu yang terakhir. Karena kita tahu bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Kenapa? Karena Yesus sebelum mati, dia dieluk-elukan dengan daun palma. Amin. Kita percaya kalau anak raja mau dan anak raja melakukannya dengan hati yang betul-betul rela, maka kita tahu bahwa kita akan menjadi pemenang. Akhirnya, ending akhirnya itu menjadi pemenang. Amin. Tuhan punya kuasa. Berjalan bersama Kristus. Iya, kalau kita jalan sendiri karepe dhewe, mungkin kita terbatas dan itu akan musnah. Tapi bersama Tuhan, kehidupan kekal menanti, kedamaian sejahtera senantiasa melingkupi, menjadi manusia yang berkemenangan. Amin. Sukacita. Amin. Yang di sini digambarkan tentang mahkota. Mahkota itu adalah kehidupan kita. Barang siapa yang percaya kepada aku dengan segenap hati, segenap rasa, segenap jiwa, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itu bukan serupa yang seperti kerajaan, tapi mahkota yang melingkupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu punya kuasa. Dan kita harus ke sana. Kenapa? Karena dunia ini sudah tidak menjamin keselamatan apapun. Mari kita belajar untuk memahami saudara, karena Yesus sebagai anak Allah turun ke dunia hanya untuk menyelesaikan tugasnya, karena Allah mencintai kita. Amin. Kita imani saudara, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ayo saya mau saudara akan bicara dari lidah bibir saudara. Daun palem artinya apa saudara? Pertama, memberi kedamaian. Kedua, memberi kebahagiaan. Ketiga, rela berkorban. Keempat, ya, mengalahkan maut. Ya, kita memiliki kemenangan mengalahkan maut. Amin. Kita imani. Jadi daun palem, kita harus ingat ya, daun palma ini apa maksudnya. Jadi kalau apa itu, kenapa taruh itu? Boh, aku gak rubuh titik sing ngongkon. Lah, bahaya ya saudara ya. Ditaruh situ diterangkan ada 4 langkah yang harus kita mengikuti firman Tuhan. Bukan mengikuti Bu Titik, mengikuti firman Tuhan. Amin. Nah, ingat ya saudara, karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Itulah firman Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan dan memberkati kita semua.